Pukul 16.30, sebuah MiG-29 Ukraina melaju kencang melintasi Donetsk. Pesawat itu terbang 150 meter di atas tanah menuju bendungan di Mirivka. Bendungan tersebut kini menjadi jalur logistik utama Rusia. Meskipun pilot berhasil memanfaatkan medan untuk bersembunyi sejauh ini, situasi akan berubah drastis dalam hitungan menit. Tanpa sepengetahuan pilot, 3 sistem radar Rusia berbeda telah menguncinya. Radar Gravestone dari sistem S-400 telah mengunci target pada jarak 38 km. Sistem Tur M2 melacak dari selatan. Dan Buk M3 bersiap di timur. Jangkauan misil yang tumpang tindih ini cukup untuk mengubah pesawat apapun menjadi serpihan aluminium. Pilot mengamati umpan pengintaian yang mengalir ke layar tampilan di depannya. Bendungan di Myulabivka telah diubah menjadi jalan raya super untuk truk pasokan Rusia. Truk-truk tersebut menggunakan pengemudi sipil Ukraina. Untuk menghindari korban sipil, serangan harus dilakukan sekarang juga. MiG-29 mengikuti lembah sungai Dnepro. Ia memanfaatkan cekungan alami di medan untuk menutupi pendekatannya. Terbang 880 km per jam. Hanya 150 meter di atas tanah. Ia memiliki satu keuntungan. Selama berada di lembah, perbukitan di sekitarnya menghalanginya dari radar. Namun, perlindungan itu akan berakhir dalam 8 menit. Saat lembah terbuka menjadi lahan pertanian datar. Setelah itu, 8 km terakhir menuju target akan terpapar sepenuhnya. Para pilot menyebut area tersebut sebagai arena tembak, shooting gallery. Melalui tampilan HUD, medan melesat dengan kecepatan 236 meter per detik. Kabel listrik muncul dan menghilang lebih cepat dari yang bisa diproses oleh pikiran sadar. Pilot terbang berdasarkan insting dan memori otot. Tangannya melakukan koreksi sebelum otaknya menyadari kebutuhan tersebut. Ini bukan sekadar terbang, melainkan jatuh yang terkontrol dengan gaya. Namun, menghindari bertabrakan dengan pedesaan Ukraina adalah kekhawatiran terkecilnya saat ini. SPO-15, penerima peringatan radar pada MiG, menampilkan ancaman pada layar melingkar. Layar itu tampak seperti kompas yang sangat marah. Setiap kedipan menunjukkan arah. Tetapi bukan jarak. Ini seperti tahu seseorang berteriak padamu. Tetapi tidak yakin apakah mereka di depanmu atau di ruangan sebelah. Pilot menghitung frekuensi pengulangan pulsa untuk memperkirakan jarak. S-400 di timur laut memberinya sapuan lambat dan santai. 3 jeda pulsa berarti sekitar 60 km. Masih mencari. 2 jeda berarti 40 km. Mulai tertarik. 1 jeda berarti 20 km dan kemungkinan sudah meluncurkan misil. Saat ini, ia mendapat perhatian elektromagnetik dengan jeda 2,5 pulsa. Cukup dekat untuk dikhawatirkan. Tetapi masih cukup jauh untuk memiliki pilihan. Perhitungan itu mendorong keputusan berikutnya, tetap terbang rendah selama 8 menit lagi. Saat pilot memproses situasi ini, bom Hammer di garis tengahnya menjalankan diagnostik setiap 5 detik. Sinyal GPS kuat, melacak 12 satelit. INS stabil. Motor roket siap. Bom membutuhkan kondisi spesifik untuk mencapai target. Kondisi yang tidak dimiliki pilot pada ketinggian 150 meter. Namun, memikirkan hal itu sekarang sama seperti mengkhawatirkan hidangan penutup saat rumahmu terbakar. Pertama, bertahan dalam pendekatan. Lalu, baru mencari cara untuk mengirimkan senjata senilai 1/4 juta euro dengan jet Soviet yang lebih tua dari internet. Yang lebih rumit, pengukur bahan bakarnya menunjukkan sisa 400 kg. Perjalanan pulang pergi ke pangkalan adalah 142 km. Dengan konsumsi saat ini, ia hanya memiliki 18 menit di atas area target sebelum ia harus berjalan kaki pulang. 18 menit terdengar banyak sampai Anda memperhitungkan pertempuran. Setiap manuver mengelak. Setiap dorongan afterburner. Setiap pendakian akan menggerus marin itu. Mesin RD-33 sangat boros pada ketinggian rendah. Satu manuver mengelak yang berkepanjangan dapat menghabiskan seluruh cadangan bahan bakarnya. 8 km menuju tepi lembah.
8 km keamanan sebelum memasuki arena tembak. Drone di atas menunjukkan tidak ada pergerakan kendaraan di bendungan. Tidak ada helikopter yang mendekat. Tidak ada jet tempur yang disiapkan sejauh ini. Pilot mendorong tuas daya sedikit, berakselerasi hingga 880 km per jam. Setiap detik yang ia hemat sekarang adalah detik yang bisa ia habiskan di atas target. Atau 1 detik lebih sedikit ditembaki. Dalam penerbangan tempur, keduanya dianggap sebagai kemenangan. Pukul 16.38. Pilot mencapai tepi lembah dan menemukan arti sebenarnya dari jangkauan radar. SPO-15 beralih dari pola pencarian santai menjadi bising intensif. Seperti dapur restoran saat jam makan siang. 6 pemancar berbeda tiba-tiba melonjak intensitasnya. S-400 yang tadinya hanya menyapu biasa. Ini fokus penuh. Pancaran sinarnya menyempit dari lampu sorot menjadi laser. Pilot beralih dari tak terlihat menjadi sorotan utama dalam setengah detik. Radar Gravestone S-400 menguncinya pada 38 km. Nada kunci, lockdown, di headset berubah dari dering terputus menjadi nada padat yang berarti peluncuran misil akan segera terjadi. Begini cara MiG mengetahui masalah besar datang. SPO-15 memiliki antena di seluruh pesawat yang mendeteksi energi radar yang menghantam badan pesawat. Bayangkan seperti memiliki mikrofon yang hanya mendengar gelombang radar. Ketika sinar radar menyapu Anda sekali setiap beberapa detik, Anda sedang dicari. SPO-15 membunyikan bip lambat. Ketika radar yang sama mulai menghantam Anda berkali-kali per detik dan tetap fokus pada Anda sedang dilacak. Bip akan semakin cepat. Ketika radar mengunci untuk solusi penembakan, ia menghantam Anda secara terus-menerus dengan sinar fokus sempit yang tidak pernah terlepas. Saat itulah Anda mendapatkan nada yang padat. Yang berarti misil kemungkinan hanya berjarak beberapa detik. Saat ini, SPO-15 berteriak bahwa S-400 telah menguncinya dengan kuat. Jangkauan tembak misil 48 N6 S-400 adalah 400 km. Namun pada ketinggian rendah, medan dan kelengkungan bumi memotongnya menjadi sekitar 40 km. Ia berada pada 38 km. Matematika tidak rumit, ia sudah dalam jangkauan. Satu-satunya alasan misil belum terbang adalah waktu reaksi. Operator Rusia membutuhkan 8 detik untuk beralih dari deteksi ke peluncuran. Pilot punya 8 detik untuk memutus kunci atau menghadapi misil. Pilot berbelok tajam, Nive edge turn. Menarik 7G sambil mempertahankan ketinggian. Manuver ini menempatkan vektor kecepatan pesawat tegak lurus terhadap pancaran radar. Ketika pesawat tidak bergerak mendekat atau menjauh dari radar Doppler, ia memiliki kecepatan relatif nol. Tanpa pergeseran frekuensi, pesawat terlihat persis seperti medan di bawahnya. Radar secara harfiah tidak dapat membedakan antara pesawat dan daratan yang ia lewati. Kunci radar pun terlepas, tetapi manuver itu mengorbankan kecepatan dan posisinya. Ia kini menjauhi target, menguras energi. Dan sekarang, semua orang tahu di mana dia berada. Tiba-tiba, sistem Tur M2 menyala 8 km di selatan. Cukup dekat sehingga pilot mungkin bisa melihat kendaraannya jika ia menoleh. Tur berbeda dari S-400. Ia menggunakan panduan komando, bukan pencari radar aktif. Misil Tur tidak memiliki pencari sendiri. Sebagai gantinya, radar darat melacak target dan misil, mengirimkan koreksi melalui tautan data setiap 1 detik. Ini membuatnya hampir mustahil untuk dijamming. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah memutus kunci radar darat atau keluar dari batas pelacakannya. Pilot berbelok cepat ke kiri dan menuki ke bawah, menjatuhkan ketinggian dari 150 meter menjadi 50 meter dalam 2 detik. Pohon-pohon berkelebat di dekat kanopi. Saat menukik, tangan kirinya menemukan panel penanggulangan, countermeasures. Ia menekan dispenser CAF 2 kali. 120 bundel serat kaca berlapis aluminium menyembur di belakang pesawat. Serat tersebut dipotong untuk panjang gelombang radar Pita XS-400. Bagi radar Gravestone,
Pesawat MiG tiba-tiba tampak meledak menjadi awan seukuran lapangan sepak bola. Namun, tur beroperasi di Pitaka, yang membutuhkan CAF dengan panjang berbeda. Pilot menekan dispenser kedua, melepaskan serat yang dipotong menjadi 3 mm. Kini ia memiliki perlindungan di berbagai pita radar, menciptakan koridor CAF, terowongan pantulan palsu tempat ia bisa bersembunyi. Radar tur mencoba melacak, tetapi terus kehilangan dia dalam pantulan tanah. Pada ketinggian 50 meter, ia sama saja dengan mengendarai mobil yang sangat cepat sejauh yang bisa dideteksi radar. Pilot belum selesai. Jempol kirinya menemukan saklar POD Electronic Countermeasures, ECM. POD jamming near SPS 141 menjadi aktif. Ia menganalisis frekuensi radar tur dan menghasilkan pantulan palsu menggunakan teknik yang disebut range gate pull-off. POD jamming menciptakan pesawat palsu. Umpan elektronik cerah yang muncul tepat di sebelah pesawat asli di layar radar. Kemudian jammer perlahan menjauhkan sinyal palsu ini dari pesawat yang sebenarnya. Karena sinyal palsu lebih kuat dan lebih terang, radar secara otomatis mengikutinya, mengira ia melacak pesawat nyata. Sementara itu, MiG yang sebenarnya menjadi hanya pantulan tanah. Tak terlihat dalam kekacauan. Operator tur kini melacak hantu yang tidak ada. Sementara MiG asli menghilang ke dalam kekacauan medan. Tetapi terbang pada ketinggian 50 meter berarti terbang dengan waktu pinjaman. Satu kabel listrik, satu bukit tak terduga, satu saat kelalaian, dan ia akan menjadi bagian dari lanskap. Pilot harus segera mendaki, atau berisiko mengalami kecelakaan. Titik pelepasan kini 8 km di depan. Apapun yang akan ia lakukan, harus terjadi sekarang. Pilot membuat pilihan yang akan membuatnya gagal di sekolah penerbangan, tetapi mungkin membuatnya tetap hidup dalam pertempuran. Alih-alih mempertahankan keuntungan taktis, ia akan menciptakan kekacauan. Jika semua orang menembaknya, tidak ada yang bisa berkoordinasi. 4 km dari titik pelepasan minimum. 60 detik berikutnya akan menentukan apakah misi ini menjadi kisah sukses atau cerita peringatan. Pengukur bahan bakar menunjukkan 150 kg. Masih cukup waktu untuk pulang jika tidak ada yang salah. Tetapi dalam pertempuran, sesuatu selalu salah. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa salah. Dan apakah Anda bisa selamat darinya? Pukul 16.40. Pilot melakukan hal yang akan membuat setiap penerima ancaman di Ukraina Timur kebingungan. Ia menyalakan afterburner dan menarik pesawat lurus ke atas. Mesin ganda RD-33 meraung dengan daya dorong maksimum. Api oranye memanjang 6 meter di belakang pesawat. Ia beralih dari tak terlihat, menjadi menyiarkan posisinya seperti mercusuar yang terbakar. Setiap operator radar dalam jarak 80 km baru saja mendapatkan hadiah Natal lebih awal. Di dalam kendaraan komando S-400, mata operator melebar saat target melonjak dari kekacauan tanah menjadi kontak cerah yang menanjak. Jari-jarinya bergerak cepat di konsol. Ketinggian target naik melewati 1,000 meter. Tingkat pendakian 330 meter per detik. Komputer kendali tembakan mulai menghitung solusi intersepsi. Operator memilih 2 misil dan memulai urutan peluncuran. Pintu misil terbuka. Data target diunggah ke misil. Luncurkan dalam 5, 4, 3. Pendakian itu sungguh gila. Dari 50 meter ke 5,000 meter dalam 18 detik. Menarik 4G terus-menerus. Berat badan pilot berlipat 4. Lengan terasa seperti timah. Visi periferal memudar menjadi penglihatan terowongan, tunnel vision. Ia berada di batas 4G yang berkelanjutan. Membeli ketinggian dengan kesadaran yang tersisa. Namun manuver ini memiliki tujuan. Dengan bergerak vertikal, ia menjadi mustahil untuk diabaikan, tetapi juga mustahil untuk diprediksi. Pilot menambahkan barrel roll pada pendakian. Berputar spiral ke atas. Bagi operator SAM,
Lintasannya terlihat seperti ular menaiki tangga spiral. Komputer kendali tembakan dirancang untuk memprediksi jalur balistik. Tetapi barrel roll berarti sudut yang terus berubah. Titik intersepsi yang diprediksi bergerak melingkar. Tidak pernah diam cukup lama untuk solusi penembakan yang bersih. 3 radar kendali tembakan mengunci secara simultan. S-400 di timur laut, Buk M3 di timur, dan Tur M2 yang gigih di selatan. RWR tidak lagi menampilkan ancaman individu. Ia hanya berteriak-teriak seperti kompor panas yang berbunyi terus-menerus. Tanggapan pilot adalah membalik pesawat di puncak pendakian. Ia menarik pesawat ke bawah, menciptakan lintasan seperti gambar putaran anak-anak. Tidak ada komputer yang memprediksi itu, karena tidak ada pilot waras yang akan melakukannya. Pada 5.000 meter, dalam posisi terbalik, hidung menunjuk ke tanah. Pilot akhirnya memiliki apa yang ia butuhkan. Hammer dapat mencapai target dari sini. Sistem senjata menunjukkan warna hijau. Tetapi ia juga berada di tengah 3 amplop tembakan. Misil mungkin sudah di udara. Waktu untuk melepaskan atau membatalkan. Tidak ada jalan tengah. Pilot memutar pesawat tegak dan menstabilkan pesawat selama tepat 2 detik. Dalam 2 detik itu, urutan inisialisasi Hammer berjalan dengan kecepatan elektronik. GPS memverifikasi posisi. INS menyelaraskan diri. Motor roket menjalankan pemeriksaan. Pencari inframerah mendingin hingga 40 derajat Celcius. Komputer kendali penerbangan memuat koordinat target dan menghitung lintasan optimal. Hulu ledak melakukan pemeriksaan aman arm. Semua hijau, siap untuk dilepaskan. Sementara itu, 2 misil S-400 meninggalkan peluncur mereka. Mendaki 2.000 meter per detik menuju posisinya. Misil 48 NDM adalah 7.5 meter yang berisi kabar buruk. Berakselerasi pada 30 G. Waktu intersepsi, 35 detik. Dengan misil mendekat, ia menekan tombol pelepasan dan merasakan 250 kg rekayasa Prancis terpisah dari aluminium Soviet. MiG melonjak seperti seseorang telah melepaskan ransel. Tiba-tiba lebih ringan dan jauh lebih gesit. Begitu senjata terlepas, pilot membalik pesawat dan menarik ke arah bumi dengan semua yang bisa ditangani oleh badan pesawat. 5G. Batas struktural maksimum. Sesuatu di akar sayap kiri mengeluarkan suara yang bukan retakan. Tetapi bukan pula ketiadaan. Ia mengabaikannya. Pesawat melengkung tetapi tidak patah. Dan melengkung lebih baik daripada meledak. Penukikan tersebut membawanya dari 5.000 meter ke 500 meter dalam 8 detik. Berakselerasi melewati kecepatan suara. Misil S-400 mencoba mengikuti tetapi tidak dapat menandingi perubahan lintasan. Mereka telah diarahkan ke titik di mana pilot akan berada jika dia terus mendaki atau terbang datar. Tidak ada yang memprediksi penyelaman supersonik ke arah bumi. Misil terus balistik. Mencari target yang tidak lagi ada. Sebelum meledak sendiri pada 8.000 meter. Motor roket Hammer telah menyala saat terpisah. Mendorong bom ke atas sementara pesawat turun. 2 objek yang tadinya satu, kini bergerak berlawanan arah dengan kecepatan maksimum. Bom mendaki di atas 8.000 meter. Menukar kecepatan dengan ketinggian. Bersiap untuk penukikan terminalnya. Pilot menyamakan ketinggian pada 100 meter. Menyusup di antara perbukitan dan menggunakan medan untuk menutupi pelariannya. Ancaman misil ada di belakangnya. Tetapi bahan bakar mulai menjadi musuh. Pendakian Afterburner telah menghabiskan 400 kg dalam 12 detik. Di belakangnya, Buk M3 meluncur ke arah Hammer. Keliru mengira itu adalah pesawat. Misil itu mengejar bom yang tidak bisa mengelak. Membuang pencegat bernilai $1 juta pada target yang sudah berkomitmen pada lintasannya. Seperti menembak peluru yang sudah ditembakkan. Memuaskan, tetapi tidak berguna.
Bendungan kurang dari 1 menit lagi dari menemukan mengapa infrastruktur dan logistik militer seharusnya tidak berbagi ruang. Dalam 30 detik, Hammer mencapai titik tertinggi pada 800 meter dan menuki ke bawah. Pencari inframerah diaktifkan. Memindai tanah di bawah dalam panjang gelombang termal. Bendungan muncul sebagai garis putih terang. Kontras dengan air yang sejuk. 8 jam sinar matahari telah memanaskan beton hingga 35 derajat Celcius. Sementara air tetap 15 derajat. Perbedaan 20 derajat Celcius itu tampak seperti seseorang telah mengecat hantam di sini dalam cat termal. Komputer pencari menganalisis bentuk tersebut, membandingkannya dengan templat yang dimuat sebelumnya. Struktur linier dikonfirmasi. Gradien suhu konsisten dengan beton dikonfirmasi. Posisi GPS dalam 10 meter dari target dikonfirmasi. Bom membuat koreksi 2. 1 derajat. Kini yakin bahwa ia memiliki target yang tepat. Bom berakselerasi melewati 300 meter per detik. Lalu 320. Lalu 340. Pada kecepatan ini, sirip kontrol melakukan penyesuaian mikro yang diukur dalam milimeter. Setiap gerakan kecil mengubah titik benturan hingga bermeter-meter. Dua sistem independen sepakat pada satu hasil, benturan dalam 10 detik pada koordinat yang sama. 8 km jauhnya. Operator drone Ukraina menyaksikan melalui kameranya saat Hammer memasuki fase terminalnya. Jari-jarinya melayang di atas tombol rekam. Rekaman ini akan ada di Telegram dalam waktu 1 jam. Bendungan di bawah tampak damai. Tidak menyadari bahwa ia memiliki 7 detik tersisa sebagai infrastruktur. 3, 2, 1. Hammer menghantam pada 340 meter per detik. Sumbat pintar, Smart Fuse, mendeteksi beton dan meledakkan 89 kg bahan peledak dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Ledakan menciptakan gelombang tekanan 300. 000 PSI. Mengubah beton menjadi bubuk lebih cepat daripada bisa retak. Gelombang kejut merambat melalui bendungan, menyebabkan sisi seberang meledak keluar sebelum sisi benturan selesai runtuh. Pelanggaran melebar hingga 60 meter dalam 1 menit pertama. Karena erosi melemahkan struktur yang tersisa. Titik penyeberangan yang mendukung logistik tingkat batalion selama 3 bulan kini tidak ada lagi. Jalur pasokan Rusia baru saja mendapatkan perpanjangan 47 km yang tidak mereka anggarkan.